ternyata pabrik sepatu Bata tutup. Iya. Menurut gua Bata nih, kita ngebahas soal Bata. Menurut gua ini kaitannya nggak ada soal masalah boykot memboikot. Ada hubungannya dengan ekonomi makro. Tapi kalau gua lihat, pertama, kita kasih solusi. Coach Yusak, hai Bang Dery, pakar keuangan akhirnya buka suara juga nih. Masya Allah, udah lama kita nggak ketemu nih. Iya. Di meja panas podcast yang kadang panas, kadang adem. Iya. Kali ini kayaknya panasnya bukan di meja ini, tapi panasnya adalah di sebuah pabrik yang dari kecil kita udah tahu ya, ini brandnya Bata. Makanya Anda berani buka suara dalam hal ini, berani duduk ngajakin sesuatu, kita oprek bareng-bareng, ternyata pabrik sepatu Bata tutup. Iya. Lu tim Bata apa tim Warrior lu? Waduh, susah lagi nih. Dua ini waktu itu. Atau tim Kasogi, Kasogi itu sebenarnya Bata satu juga. campaign enggak, tapi Beda dia satu campaign yang menarik karena Kasogi itu kalau sobek beli lagi. Oh, capat gawat lah. Ya, mau bercanda. Iya. Justru bagus campaignnya begitu. Jadi kalau sobek beli lagi dong. Oke. Nah, waktu dulu kalau kita ingat zaman SD, SMP dan seterusnya itu kan kayak ada kewajiban dari sekolah, nggak tahu tuh kerjasamanya bagaimana dengan perusahaan terkait. Wajib pakai Bata, wajib pakai Warrior. Itu gimana tuh? Waduh, gue nggak ngerti tuh prosesnya. Gue waktu itu ya sami nawatona aja udah. Jadi disuruh pakai Bata ya orang tua gue nyari sepatu Bata kan. Iya. Dan sepatu Bata ada di mana-mana waktu itu distribusinya. Nah, itu lokal apa luar sih? Setahu gue dulu, gue namanya Bata yang gue inget ya batu Bata, tau nggak lo? Tahu. Bener nggak ya? Tahu. Gue pikir itu apa ya? Apa ada hubungannya gitu loh sepatu Bata dengan batu Bata? Nggak taunya sekarang gue baru tahu ternyata itu brand luar, bro. Brand luar. Gue pernah nanya, koreksi kalau teman-teman salah, komen di bawah ya. Kalau nggak Rusia, Swedia ya. atau pokoknya ya negara-negara Eropa itu boleh. Nah luar ini biasa. Beritanya kan dari Kementerian Perindustrian langsung tuh. Kami bingung tuh. Iya bingung. Mana nih bingung? Menteri kita aja bingung gitu loh. Kenapa ini bisa begini ya? Coba lihat berita yang lain ya. Ngeri, badai PHK ternyata masih lanjut di 2024. Apakah ada hubungannya sama, gue nggak tahu ya, sempat krisis apa enggak ya? Karena gue juga sempat dengar sebelumnya tuh tentang pabrik Bata sebelum tutup usia gitu di negeri kita, nggak tahu kalau di negara lain ya. Itu juga PHK sempat masal. Ya, banyak dan seterusnya. Sebenarnya kenapa ya? Kalau lihat profit kayaknya mereka profit aja ya. Di mall-mall selalu ada Bata gitu. Kenapa ya? Apa nggak inovasi? Kita kupas bareng-bareng gimana? Oke. Ini menarik nih. Kita edukasi aja. Boleh. Nggak usah ada kontroversi gitu. Boleh dikit lah. Ya, gitu. Sedikit kontroversi. Terus kalau sama Bang Dery ini harus ada sedikit kontroversinya. Tapi betul ini buat ngangkat ya. Itu maksud gue gini, karena pengusaha-pengusaha ini kan banyak sekali ya. Salah satunya Ria Ricis sama suaminya. Oh iya. Apalagi tuh. Kan mereka berdua kan juga pengusaha. Biar belajar gimana caranya kok bisa seperti ini kasusnya. Jangan sampai kayak Ria Ricis sama suaminya kan juga sama. Gara-gara itu ya. Apa sih? Emang masalah batu Bata itu? Katanya ada omongan ekonomi juga. Oke. Jangan-jangan mungkin mereka juga berdua tuh harus tahu tentang edukasinya. Jangan sampai kayak Bata. Terus apa lagi? Selain Ria Ricis itu apa lagi kira-kira? Kan pabrik usai, pisah, runtuh kan. Hubungan suami istri juga runtuh juga. Oke. Banyak lah. 271 triliun. Waduh, itu apa lagi tuh? Kalau ini pabrik Bata mengalami kerugian, kalau 271 triliun negara mengalami kerugian. Ada apa sih sebenarnya di ekonomi mikro dan makro nih, Coach? Iya. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa gitu ya? Harvey Sandra Dewi tuh harus mengalami seperti ini. Tapi perlu dikasih tahu loh, Sandra Dewi ternyata punya perjanjian pisah harta. Gue gak tahu emang ya? Lu baca dong, kurang update lo. Lu kontroversi tanpa data lo. Ya kan gue yang penting pinggir jurang aja dulu. Oh iya, pisah-pisah harta tuh berarti artinya harta yang udah dimiliki sebelum nikah itu nggak boleh disita negara. Oh. Iya, itu harta lu. Misalnya lu nikah nih. Lu nikah, sebelum lu nikah lu udah punya harta. Nah, harta itu dipisahkan. Dibuat perjanjian pranikah. Nah, maka pada saat ada kasus kayak gini itu nggak boleh disita. Itu kan harta gue sebelum gue kawin sama orang. Itu fun fact pertama. Fun fact kedua katanya Sandra Dewi bukan Dewi Sandra loh. Oh iya.
Sempat rame juga ya. Lah kan lu pada lo yang pada komen lo nyerang-nyerang Dewi Sandra urusannya. Tapi setahu gue Dewi Sandra bukan Sandra Dewi juga. Iya kan? dong, iya dong. Boleh kita kembali ke topik ya. Oke. Iya, oke. Jadi sebenarnya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Iya, oke. Ada apa sih? Ya, kita bahas secara makro dulu ya. Iya. Ekonomi makro memang tidak sedang baik-baik aja, itu dulu. Oke. Jadi kalau ada orang bilang baik nggak, ini sedang tidak baik-baik. Ya silakanlah, Bu Sri Mulyani udah ngerti lah, Pak Jokowi juga harus paham bahwa ekonomi global sedang tidak baik-baik aja. Ya, ekonomi di Amerika, di Uni Eropa itu sedang tidak baik-baik aja. Perang ditambah perang yang lebar sekarang, gitu ya, itu sedang tidak baik-baik aja. Jadi ketidakpastian ekonomi global ini menurut gua memang memicu ya kondisi mikro. Nah, memicunya lewat mana? Lewat bagaimana jalur uang, misalkan salah satu contohnya. Misalkan kayak gini, kalau ekonomi global lagi nggak bagus, makronya lagi nggak bagus, misalkan lu investor nih bro, ya, lu kira-kira mau spending, mau invest pakai risk yang seperti apa? Pasti lu pengen memilih resiko-resiko yang sedang-sedang lah gitu ya, nggak mau yang terlalu besar-besar kan, betul nggak sih? Karena kondisinya belum jelas nih. Nah itu pasti memicu lah. Nah lalu ketika misalkan nanti dampaknya apa? Ketika misalkan investor nahan, orang semuanya nabung, nggak berani spending, dampaknya apa? Pertumbuhan ekonomi kena, ya kan? Pertumbuhan ekonomi kena, kenapa sih? Ngaruhnya kemana sih? Oh lu jualan, yang tadinya yang beli ada 100 orang, yang sekarang yang beli cuma 50 orang. Oh berarti kalau ngaruh ke dampak pertumbuhan ekonomi artinya daya beli turun. Iya, daya beli turun. Yang kedua orang nggak mau spending di tempat-tempat tertentu. Jadi ditabung aja duitnya, ditaruh di tempat-tempat yang aman. Ya, aman. Jadi zero risk lah atau risk free misalkan ya. Nah, taruh di situ uangnya. Akhirnya apa? Loh, kok dagangan gua sepi? Misalkan kayak gitu ya. Loh, kok segala macam. Ujung-ujungnya apa? Nah, pengangguran. Jadi salah satu rasio pengangguran banyak atau enggaknya kan pertumbuhan ekonomi, bro. Iya. Ya pertumbuhan ekonomi. Akhirnya di PHK nih. Nah, dampaknya ke mikro macam-macam masalahnya. Nah, jadi di mikro nih mulai macam-macam nih. Jadi makronya betul ada masalah makronya. Dari luar dulu deh ya, dari global. Baru masuk ke Indonesia. Dan alhamdulillah Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5%, ini bagus banget. Bukannya pas 5%? Emang targetnya Pak Jokowi kan 7%, tapi nggak tembus? Iya, gua nggak tahu targetnya berapa. Tapi gua tumbuh di atas 5% aja, itu gua acungin jempol. Ya 5,5 ya kalau nggak salah ya. 5,something%. Itu menurut gua acungin jempol. Artinya di saat negara-negara di Amerika, di Uni Eropa susah tumbuh gitu ya, kita masih bisa 5%. Itu luar biasa menurut gua. Masih oke lah. Artinya apa? Kita berdoa aja gitu ya, bahwa Indonesia akan baik-baik aja nih. Akan baik-baik aja ekonomi di domestiknya. Yang satu. Yang kedua, enaknya di Indonesia, alhamdulillah penduduk kita banyak. Lalu konsumsi domestiknya tinggi. Gitu kan, contoh deh, lu suka makan mana? Makanan, misalkan lu disuruh pilih makan nih, ya, hari-hari, lu pilih makan yang Indonesian atau yang luar gitu. Warteg dong. Warteg dan kawan-kawan, warteg nasi rames, gitu-gitu. Orek tempenya, gitu usus. kan, perkedel usus ya gitu kan. Itu juara. Artinya apa? Orang Indonesia ini konsumsi domestiknya tinggi, bro. Mantep. Dan untuk produk-produk kayak makanan, ternyata orang Indonesia nggak terlalu fokus ke brand. That's why nih, gue kalau ngopi sekarang ke kopi lokal, nggak yang ke Starbucks. Gitu. Oh iya dong, gue mah Tomoro banget gue. Tomoro banget ya kan. Tomoro warna oranye gue. Iya Starbucks ya udahlah. Siapa ya? Fore ya? Ya ada Fore, ada segala macam. Lewat lah Starbucks mah. Lewat dong. Udah. Gua ke Saudi juga di depan pintu 389, ya kan ada Starbucks, H&M gitu. Sepi sekarang. Sepi kan? Karena orang Saudi mungkin dia lagi mau mendukung brand lokal. Nah, iya. Itu bro, brand lokal. Gua nggak tahu tuh kopi lokalnya Saudi apa. Kenangan. Ada kopi kenangan juga kayaknya mungkin di sana. Apa sih namanya? Ini Kiva. Kiva Coffee itu yang warna Tosca, anak milenial di sana tuh. Itu gue cobain, gue sampai beli bubuknya, beansnya gue beli ke kantor tuh, ya kan itu enak. Kiva. Ya, makanya lagi dikencengin sekarang. Iya. Lagi dikencengin. Cara halusnya seperti itu. Ya, oke. Jadi ternyata dampaknya bisa segitunya ya. Dampak. Nah, cuma kalau kita ngomongin ya Bata, balik lagi ke Bata bentar ya. Iya. Kan
dia nggak ikutan keluar-keluar terkait, ini agak nyerempet dikit ya gue. Kayak misalnya support Israel, ya kayak gitu. Dia kayak nggak ikutan deh. Tapi berarti kalau turun gara-gara di boykot, ya beda cerita nih. Sudahlah dia kena lu dampaknya tuh Muslim kita kuat nih gitu ya. Dia nggak keluar-keluar. Tapi kalau di boykot atau mungkin nggak dibeli lagi gara-gara negara yang mungkin disinyalir bisa jadi, karena itu negara asing. Yang mau gue tanyakan gini, apakah Indonesia warganya itu udah mulai concern sama produk lokal dulu deh? Sementara mungkin di suatu sisi ya gue pengen terlihatan pakai H&M, pakai ini kan gara-gara Uniqlo. concern sama produk lokal yang kena imbas Bata gitu maksudnya. Iya, belum nggak sih? Udah nyampe di situ nggak sih warga Indonesia? Kalau menurut gue sih belum. Ya, gue itu to be honest belum. Jadi tetaplah yang mana yang memberikan value, yang mana yang secara cost mungkin lebih murah, mungkin orang akan lebih banyak konsen ke situ gitu ya. Nah, tapi menurut gue Bata nih, kita ngebahas soal Bata. Menurut gue ini kaitannya nggak ada soal masalah boykot memboykot, ya nggak ada hubungannya dengan ekonomi, ada hubungannya dengan ekonomi makro. Tapi kalau gue lihat, pertama Bata ini bukan korban pertama, brand tua, brand legend gitu ya, yang bangkrut. Lu tahu Nyonya Menir juga bangkrut. Tahu, Lu tahu Kodak itu brand udah ratusan tahun juga akhirnya selesai juga gitu ya. Terus? Ya, jadi Kodak juga selesai juga. Artinya apa? Banyak brand-brand yang udah ganti sekarang. Ini gue menarik nih, gue mau sampaikan. Ini yang sebut namanya mungkin product cycle gitu ya, product life cycle atau brand life cycle atau business life cycle. Jadi setiap bisnis itu ada masanya dan setiap masa ada bisnisnya. Nah, inovasi menjadi kunci di sini. Ya, inovasi menjadi kunci. Mungkin kalau yang gue lihat kurangnya inovasi ini yang membuat Bata akhirnya kehilangan customer-nya. Customer dia udah tua kan. Lu kan pengguna Bata kan. Betul. Nah, pertanyaannya anak-anak yang Gen Z dan segala macam milenial pakai Bata atau enggak? Aduh, iya kan. Masa inovasi kayak gimana gitu loh. Tapi masa dia nggak punya ilmu untuk menginovasikan? Padahal sementara dia tuh revenue-nya sampai triliunan gitu. Kayaknya nggak mungkin lah dia nggak punya tim R&D yang untuk cuma perkara inovasi dong, atau dia minimal dia hire deh. Kalau nggak ngertinya kan nggak mungkin dia nggak hire perkembangan zaman milenial, anak-anak Gen Z, gimana? Nah, ini kan ini strategi bisnis ya. Inovasi untuk bisa masuk ke dalam satu generasi itu nggak gampang sebuah brand. Jadi misalkan nih kasih solusi diterima sama generasi sekarang, belum tentu kan sama generasi yang berikutnya. Dan kompetisi begitu kencang sekarang, gitu ya. Kompetisi begitu kencang. Produk yang lebih bagus, yang lebih inovatif, sekarang pilihannya banyak. Channel distribusi sekarang juga udah luar biasa. Mau main model kayak gimana lu? Offline, online, omni channel, terus channel promosi, campaign, sekarang gila-gilaan. TikTok dan segala macam. Nah, ini kan persaingan. Kalau misalkan nih, ya kita nggak tahu ya SDM-nya kayak gimana. Kalau SDM-nya mungkin kita telat dalam merekrut generasi-generasi berikutnya dan kita organisasi kita diisi sama old school misalkan kayak gitu, berat juga kan inovasi. Akhirnya apa? Akhirnya revenue-nya kena dampak. Ketika revenue-nya kena dampak, apa yang terjadi? Efisiensi. Jadi Bata ini jelas dia sedang melakukan efisiensi. Dia belum bangkrut. Ya jadi kita kasih tahu dia Bata ini belum bangkrut, tapi sedang melakukan efisiensi. Dari mana? Dari tempat produksinya dia. Jadi kapasitas produksinya dia sekarang banyak yang idle karena demand-nya udah nggak seperti yang dulu, sehingga ada pabrik yang udah nggak muter. Nah di situ kan banyak karyawan tuh. Kalau pabrik yang nggak muter nganggur dong mereka tuh. Ya udahlah, sama Bata dipangkas tuh pabrik yang di Purwakarta. Dan itu secara logis memang harus dilakukan. Ya, karena buat ngejar profit. Ya, dia harus jaga profitability. Kan perusahaan sehat, perusahaan bertahan itu kan memang kuncinya di profit kan? Betul. Terus sama biaya produksi ditekan tuh juga asik banget tuh kalau kita bahas. Artinya salah satu untuk menunjang profit yang lebih tinggi kan berarti kan harus kita mainkan di HPP, biaya produksi, cost gitu ya, biaya ya. Itu juga orang-orang masih bingung. Bahkan UMKM sekarang aja masih nggak tahu kapan gua harus sesimpel variable cost atau fixed cost gitu ya. Nah, apakah satu-satunya jalan adalah mengangkat profit dengan menekan biaya produksi? Gini, lu harus tahu yang namanya, gua punya formulasi yang namanya triangle business objective triangle. Apa tuh? Segitiga bisnis objektif. Jadi gini, lu punya objektif atau bisnis, punya tujuan bisnis. Pertama, apakah bisnis lu pengen tumbuh? Yang kedua, apakah bisnis lu pengen profit? Yang kedua, apakah bisnis lu pengen cash flow-nya sehat?
Nah, ini kan gini, growth, profit, dan cash flow. Sehat. Nah, tiga ini kan jadi objektif banyak perusahaan nih. Iya. Ya. Nah, tapi kadang di satu waktu lu nggak bisa dapetin ketiganya, bro. Pernah nggak kasih solusi ada di waktu tumbuh tapi nggak ada profitnya, bener nggak? Iya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu ya? Nah, itu ada fasenya kan. Lalu ada perusahaan yang profit tapi pertumbuhannya nggak maksimal. Gitu loh, pertumbuhannya nggak maksimal. Nah, tapi ada juga perusahaan yang udah nggak tumbuh, profitnya juga nggak ada, cash flow-nya berantakan. Nah, ini yang jadi masalah kan kayak gitu. Nah, jadi sometimes kita tuh harus milih. Kita mau fokus ke yang mana dulu. Contoh deh, kenapa ada perusahaan yang profit tumbuhnya nggak maksimal? Profit itu apa sih? Profit itu sama dengan omset dikurangin biaya, betul nggak? Kalau omsetnya lebih gede dari biaya, maka lu profit. Kalau omsetnya lebih kecil dari biaya, maka lu rugi. Nah, kalau mau ngegedein profit, maka ada dua caranya. Naikin omsetnya atau kurangi biayanya. Nah, ketika lu ngurangi biayanya, apa yang lu kurangin? SDM lu kurangin. Beban marketing lu kurangin. Yang tadinya biasanya ngiklan, nggak pakai iklan. Organik. Akhirnya apa? Yang tadinya tumbuhnya begini, gara-gara dia nggak spending di marketing, jadi begini, cas. Nah, tapi bottom line-nya atau profitnya bagus. Ya bagus, kenapa? Karena dia memang jaga cost-nya. Nah, lalu pertanyaannya adalah kapan sih kita fokus ke profit, kapan sih kita fokus ke pertumbuhan? Ya. Nah, sekarang gue tanya nih, Dar. Kalau lu disuruh milih nih, nggak boleh dua-duanya. Lu milih bisnis lu tumbuh atau bisnis lu profit? Wah, nggak boleh dua-duanya. Curang deh nih. Dua-duanya. Curang nih. Tumbuh, berarti kalau pilih salah satu, tumbuh tapi nggak profit. Tapi rugi, ya. Ya, loss ya. Ya, profit tapi nggak tumbuh. Yang nomor 2. Aduh. Tumbuh menarik juga sih. Iya, tumbuh menarik kan? Tumbuh lah ya, harusnya Mai. Iya, tumbuh. Tumbuh. Walaupun nggak profit. Surplus nggak? Cash flow. Oh, ini kan kita ngomongin yang ketiga nih ya. Gue nggak bisa dijebak nih. Tadi dulu nih, gue nggak bisa dijebak nih. Cash flow kan, lu tadi ngajakin gue ke arus kas. Ya udah kita ngomong arus kas. Dua-duanya cash flow-nya sehat. Mati tuh. Dua-duanya cash flow-nya oke. Berarti surplus ya? Ya, dua-duanya surplus. Berarti nggak defisit ya? Nggak ada yang defisit dari dua pilihan ini. Cash punya ya? Cash punya dari investor. Profit tumbuh. Ya. Kalau profit belum tentu tumbuh, tumbuh belum tentu profit. Pokoknya pilihannya gini. Aduh, gue pengen dua-duanya deh ah. Ya nggak bisa lah, satu aja. Coba dari sudut pandang keuangan dulu deh. Gue serahin nama lu deh, coba gimana. Okay. Jadi kalau disuruh pilih nih, bisnis gua tumbuh, omset ya, revenue bisnisnya tumbuh, tapi nggak profit. Cash flow surplus. Ya, nih. Menarik sih itu, bagus. Yang kedua, profitnya ada, tapi nggak tumbuh. Tapi cash flow juga surplus. Lalu pilih yang mana? Pilih pertumbuhan, apa pilih profitability? Gitu. Dua-duanya tuh kayak mata pisau gitu loh. Tumbuh deh. Lo pilih tumbuh, berarti nggak profit ya? Jangan deh profit. karena kadang gue suka masih agak-agak senggol-senggol sama growth gitu. Soalnya gue ngincar valuasi juga kalau tumbuh. Gini. Oh, belum ya, valuasi bisa tumbuh. dong. Bisa dong. Gojek belum profit tapi tumbuh. Itu maksud gue. Ya kan? Cuma gue kadang nggak suka juga caranya orang-orang yang suka bakar-bakar duit secara ngincer growth tapi dia mengesampingkan profitability. Nah, itu kadang gimana tuh ya? Kalau Gojek ngejar profitability, dia nggak segede sekarang. Itu. Makanya tadi ini kan pilihan tuh. Kayaknya gue coba aja dari awal Gojek itu ngebangun bisnisnya ya. Dia bilang tuh ke manajemennya, pokoknya perusahaan harus profit. Mungkin Gojek udah kalah sama kompetitornya. Mungkin kita nggak ada aplikasi Gojek di sini gitu kan. Ada kan pilihan tuh. Berarti kuncinya sebenarnya gini kali coach. Bisnis oke lah, ini bagi kubu yang pilih dua-duanya atau pilih salah satunya, kita juga nggak mau nyerang ya. Tapi yang penting sehat ya. Ada hubungannya nggak sama perusahaan sehat dengan ownernya juga sehat dalam segala sisi. Pemikirannya, ya dari kondisi tubuhnya. Makanya kalau gue lihat nih kayaknya perusahaannya Coach Yusak ini sehat nih gara-gara soalnya di IG story-nya di kontennya juga lari mulu gitu loh. Ini menjaga kesehatan. Karena menurut gue bisnis yang sehat harus ownernya juga sehat. Bisnisnya jalan, ownernya bisa jalan-jalan.
Betul. Kayaknya kuncinya itu deh. Iya, Kayaknya lu lari mulu. Apa ngaruh gak sih kalau dari segi soalnya gini teman-teman semua ya. Artinya kalau gue lihat dari Coach Cusak, Sandiaga Uno, Iya. ya memang representatif tentang pengusaha. Iya. Kayaknya dekat sekali dengan kesehatan. Itu ngaruh gak sih? Pola makan juga harus dijaga juga. Dong. Oh, Jaga. Kan apalagi kan mungkin lu bisa cerita juga nih Coach tentang pengalaman lu sempat kena liver. Oh iya, ke fatty liver ya, pernah liver ya. Itu gimana? Ngaruh gak ke perusahaan? Dikit dong cerita dikit dong. Yang tadi tapi nanti kita keep ya. Iya. Enggak, ini gue jadi kepikiran gara-gara sehat. Terus gue keinget Coach Cusak juga pernah ada satu hambatan dalam mengelola perusahaannya gitu kan. Nanti biar plus bisnis sehat gitu. Siap. Gua jawab ini yang tadi kita jawab ya. Kasihan sengaja kita gantung dulu teman-teman pasti akan nonton sampai akhir. Gue pernah kena fatty liver tahun 2014. Wah, itu gue lagi ada di satu seminar di Unan, di Andalas, di Padang. Iya. Yaitu seminar tuh dihadiri 200 orang. Gue sebagai narasumber tunggal 2 hari. Acara itu dibuka sama rektor Unan, gue ingat banget waktu itu. Nah, gue baru pegang mic di hari pertama, baru pegang blackout gue. Gue bilang apa nih? Blackout udah, tapi gue nggak sampai jatuh. Terus abis itu gue berdebar kan, dung gitu kan. Di acara baru dimulai 2 hari, 200 peserta gitu kan di aula ballroomnya Unan. Lu bayangin ya, semua orang udah pada siap mau belajar sama gue 2014 gitu kan. Mereka pengen dapetin mungkin ilmu yang dari gue pengen bagikan saat itu ya, insyaallah. Nah, terus akhirnya gue bilang ke panitia, gue kayaknya nggak bisa lanjut. Panitianya shock kan, udah ngumpulin peserta banyak. Kenapa kok saya blackout? Kayaknya gue mesti ke rumah sakit. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit gitu kan. Dikasih vitamin segala macam. Habis itu gue lemes gue. Akhirnya karena gue ada pesertanya udah ada, gue bilang ke dokter, dok kasih saya vitamin, saya mau terus lanjutin ngajar. Akhirnya gue ngajar duduk. Ya gue ngajar duduk selama 2 hari tuh gue ngajar duduk tuh. Alhamdulillah selesai. Gue pulang periksa-periksa, ternyata SGOT, SGPT gue tinggi. Ya itu liver gue kena. Nah, gue cek gaya hidup bro, makanan yang nggak sehat, apa segala macam, olahraga nggak ada, udah itu tidur begadang mulu gitu ya. Wah, gaya hidup nggak sehat lah kayak gitu. Dan padahal kalau dipikir-pikir kan, alhamdulillah Allah mudahkan gue untuk dapat ilmu banyak gitu tentang bisnis dan keuangan. Gue pikir kalau gue sampai nggak sehat, ya sayang. Nanti gue ditanyain lagi, ilmu lu nggak banyak lu bagiin kan gitu kan. Makanya gue bilang, gue mau rubah gaya hidup. Gue pengen hidup lebih sehat. Nah gue rubah tuh semuanya tuh. Gue jadi pelari sekarang. Gue tagihan gue sekarang maraton. Wah, enak banget. Ini kuncinya teman-teman ya. Artinya kalau kita pengen bermanfaat buat orang, karena kan salah satu dari 3 yang gak akan terputus nantinya ketika kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat ya. Nah makanya banyak sekali murid-muridnya Coach Cusak, kalau gue hitung termasuk gue sendiri gitu ya, di workshop beliau dan seterusnya gitu kan, di sekolah keuangannya gitu ya, itu kan sampai ribuan kayaknya kalau di total ya. Alhamdulillah. Nah makanya gimana caranya teman-teman juga bisa bermanfaat dan dijalankan ke bisnisnya. Nah kuncinya tadi sebenarnya gini Coach, kalau lu pernah nonton episode gue beberapa pekan yang lalu, itu gue pernah ngundang Pak Iwan. Iya Pak Iwan. Iya kan, waktu itu sempat rame juga mengenai fenomenal telur dadar sama telur ceplok. Itu sempat viral, telur dadar menyebabkan kanker. Kenapa? Karena ada biotinnya bersatu dengan ini ketika rame. Dan Masya Allah gue juga kaget ternyata pendukungnya juga banyak. Meskipun fenomenalnya kan telur dadar bisa bikin kanker. Jadi makannya gimana? Ceplok, kata Pak Iwan beserta dokter yang waktu itu hadir di podcast ini. Nah maksud gue berarti kuncinya adalah Pak Iwan bilang sama gue di konsep Karnus yang sempat dibawakan itu kan, dibilang bahwa makanlah makanan manusia. Nah, apa contohnya? Berarti kan kalau makanan yang mungkin salah satunya dikemas, pengawet, bukan makanan manusia gitu kan, atau mungkin yang olahan berkali-kali dimasak dan seterusnya, itu ternyata bukan makanan manusia. Nah, itu gue banyak belajar tentang konsep Karnus tuh, menurut gue keren banget. Nah, kenapa maksudnya gue bahas ke sana? Gara-gara tadi gue inget pola makan. Iya betul. Lu bilang kan? Betul. Nah itu gue banyak belajar tuh. Oh ternyata Pak Iwan beserta di konsep Karnus itu makanan tuh diatur sebagaimana Allah menciptakan manusia dan ada kemurnian pada makanan sesungguhnya seperti apa sih? Betul. Itu yang benar-benar layaknya dikonsumsi oleh makanan manusia. Nah ternyata
Data-data yang lainnya teman-teman, ini gue coba sambil share ya ke teman-teman ya. Hasil data di Riskesdas tahun 2018 nih coach, menunjukkan bahwa tingkat penyakit degeneratif di Indonesia mencapai angka 65,7%. Keren, lu datanya apal banget, Der. Apal weh, ya nggak sih? Ada tulisannya di situ. Ya pokoknya intinya adalah penyakit degeneratif kayak gini nih makin banyak ya yang ngalamin. Iya, betul. Dari liver, darah tinggi, diabetes gitu kan sampai kanker. Iya, betul. Nah, kabar baiknya buat Coach Yusak dan buat kawan-kawan ya yang lagi nonton sekarang ini, terus gimana caranya? Harus mulai aware, terus caranya seperti apa? Caranya teman-teman ikutin aja yang tadi gue sebutin nih, ya namanya kuliah konsep Karnus. Sekarang angkatan udah ke-15. Oh, salah. Udah banyak banget. Nah, Sabtu Ahad besok nih, gue datang di sana. Gue ikutan juga. Sabtu Ahad besok. Nah gue ikutan juga teman-teman. Yuk kalau pengen sharing-sharing, kita ketemu bareng, kita belajar bareng. Kenapa? Karena metodologinya ini bikin gue penasaran. Banyak support juga, banyak yang kalau boleh jujur nih, dokter-dokter juga banyak. Sebagian dokter akhirnya mengeluarkan satu statement baru yang mungkin dulunya nggak pernah dikeluarkan gara-gara sempat masuk ke dalam kuliah konsep Karnus jadi melek dia. Ya gitu ya. Nah, banyak sekali ya teman-teman ya. Artinya pembelajarannya di konsep Karnus ini adalah mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma sang pencipta. Mulai dari aktivitas ya, yang namanya tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia serta hubungannya dengan alam semesta. Banyak banget. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman langsung aja kepoin Instagramnya. Ini kita bantu di deskripsi di bawah tuh ada ya konsepkarnus.official. Ya ini terbatas banget. Kalau nggak salah waktu itu sempat gue ngobrol sama Pak Iwan itu 18 sampai 19 Mei 2024 itu seatnya nggak begitu banyak lah. Nah itu dibatasi sekali. Di Hotel Arosa Jakarta Selatan ya, masuknya di Bintaro ya kalau nggak salah Arosa ya. Masuknya. Ajak orang-orang tersayang kamu. Kenapa? Karena kamu kalau bisa jangan sehat sendirian. Kan kalau kamu sehatnya satu orang ketimbang di keluarga kamu sehatnya ada bertiga, jadi saling backup tuh. Perusahaan jadi bisa lebih tumbuh. Kalau memang itu pengusaha ya teman-teman ya, saling mengingatkan. Nah jadi sehatnya kita bareng-bareng. Tentunya untuk hidup sehat bersama konsep Karnus. Detail seperti apa ada di bawah. Nah ini ngaruh banget ternyata Coach untuk di perusahaan. Betul. Jadi kalau ownernya kayak tadi Coach Yusak jalanin, kan gue tahu ya perusahaan-perusahaannya di kuliner, di apa segala macamnya gitu kan. Kalau kehambatannya adalah tentang kesehatan yang tidak membaik, efek sampingnya kemana-mana. Bahkan murid-murid beliau juga jadi kena imbasnya. Kenapa jadinya gue nggak boleh belajar nih, nggak bisa belajar nih? Gara-gara gue sakit kan gitu. Gitu. Terus gimana caranya akhirnya atur pola hidup yang benar? Iya, rubah. Jadi ada dua pilihan aja sih. Gua ada satu temen gue ngomong kayak gini ya. Ini menarik banget. Ketika lu mulai masuk usia 40-an, pilihan lu ada dua, ganti gaya hidup atau minum obat. Goblok, tuh gak ada pilihan. Bener ya, kan mikir ya, wah ya gak bisa nih, daripada minum obat terus-terusan, mendingan kita rubah gaya hidup. Nah disitulah gue mulai rubah makanannya, gue rubah lah makan. Tetap makanan yang enak-enak gue masih makan. Gitu iya bukan berarti gak boleh. Iya bukan berarti gak boleh, gue tetap makan yang enak. Olahraga gue jaga, gue 50-60 kilometer lah per minggu gitu ya, gue lari. Kayak gitu ya, kita jaga aja gitu. Tapi gini, ini cara kita nikmatin, mensyukuri nikmat sehat itu kan gimana gitu. Iya. Lu bersyukur gitu. Dan gue kalau lari itu betul tanda gue bersyukur sama Allah. Lu bayangin usia yang udah kepala 4 masih bisa lari bareng anak-anak umur 20-an, terus di jarak yang cukup jauh, dan gue lakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Menurut gue nih nikmat Allah, nikmat Allah yang gue syukurin. Ya makanya gue tuh kalau itu gue tuh selalu merinding kalau gue lari tuh. Mas begitu gue ngeliat jam, gue habis lari 25 kilo hari ini, gue habis lari 15 kilo. Bahkan kalau gue mau ngajar, lo tau kan kalau di kelas gue berdiri 2 hari kan. Iya. Itu gue malah nggak enak badan kalau gue nggak lari paginya. Jadi gue harus lari. Jadi kalau misalkan nih gue mau ngajar seharian, which is gue berdiri dari jam 8:30 sampai jam 6 sore, gue bakal berdiri gitu kan, pakai kaki gue. Itu paginya gue lari dulu 5-10 kilo. Lah yang waktu gue ikutan workshop di Bandung itu kan lari. Iya kan? Iya. Yang Coach Yusak gimana Der? Pada subuh kan di hotel. Iya, gue kasih tahu biasa gue ajak peserta, ayo ikut lari sama saya gitu yang kan. Pada saat itu yang kayaknya gue yang skip itu kan ya. Iya, lu skip. Gue alasannya gue nggak tahu nih masuk akal apa nggak di mata beliau ya. Kan gue harus konsentrasi Coach ketika pas belajar sama lu nanti tentang ilmu keuangan. Jadinya daripada gue nggak fokus kan gitu. Makanya ntar gue kalau kecapean kan nggak fokus. Iya alasan itu. Nah ternyata
begitu perusahaan berjalan pengen sehat, harus ownernya yang sehat, kuncinya itu. Betul. Kenapa? Gue jadi inget gini coach, ada perusahaan di luar maupun di dalam bangkrut, rugi besar-besaran karena sesimpel dia mengeruk profit dijadikan biaya kos tambahan buat diri dia untuk berobat di rumah sakit. Ya, ya. Nah, itu macam-macam tuh. Jadi dia harus berobat ke negara luar, tiba-tiba nggak punya duit, dia ngambil duit perusahaan, akhirnya mengorbankan perusahaan. Berarti kuncinya kalau kita balik lagi ke tadi, sebelum gue jelaskan mengenai tentang kesehatan dan seterusnya, lu belajarnya di mana gitu ya, yang kita ketemu nanti insya Allah di Sabtu Ahad besok, ternyata kuncinya adalah kita harus tahu bagaimana cara mengatur beban atau biaya produksi di sebuah perusahaan. Biaya. Kita balik lagi deh. Ya. Biaya sebenarnya biaya bukannya simpel ya, tinggal diturunin aja. Ya udah kan profit jadi naik. Enggak semudah itu. Iya, enggak semudah itu Rudolfo kalau orang bilang kayak gitu ya. Lah kan tinggal dikurangin. Pecat karyawan. Wah, pecat aja, untung gede gitu kan. Oh, marketing apa itu, iklan enggak ada gitu. Gimana ya? Terus apa itu? Pasang billboard? Enggak usah gitu kan. Enggak semudah itu ya. Iya. Jadi pembagiannya gimana? Pelatihan apa tuh pelatihan? ngabisin duit gua aja, ntar untungnya dikit, gua dapatnya dikit gitu kan. Gini. Gimana sih? Konsepnya gini. Jadi gini. Tadi kan gua kasih pertanyaan tuh. Pilih growth atau profit. Oke. Nah, lu kan pilih dua-duanya tuh. Iya, gitu jadi yang bener yang mana sih? Nah, gue juga pilih dua-duanya kan. Gitu. Kenapa lu nggak bolehin gue? Gue juga, tapi gue punya rahasianya nih. Gimana caranya lu tetap tumbuh dan lu juga profit? Siapa yang nggak mau? Nah, rahasianya gini. Jadi gini ya, teman-teman. Saya kebetulan udah banyak ngebedah ya tentang keuangan. Saya juga udah bantu mungkin ratusan perusahaan ya. Ratusan perusahaan udah saya bantu, udah saya analisa laporan keuangannya. Lalu apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu ya untuk Nah, yang pertama adalah sekarang investor itu lagi sedang mencari bisnis-bisnis yang profit. Artinya kalau dulu orang nggak profit tapi investor masih banyak yang mau invest, sekarang investor lebih mencari bisnis yang secara fundamentalnya kuat. Nah, salah satunya adalah profit. Jadi perusahaan yang profit, EBITDA yang positif, laba yang bagus gitu ya, cash flow yang sehat, itu banyak yang dicari sama investor. Itu yang pertama. Ya, artinya apa? Semuanya sekarang fokus kepada profitability. Udah nggak bisa lagi yang namanya sekarang ngegas terus. Nah, memang kondisinya sekarang banyak perusahaan yang akhirnya mengorbankan pertumbuhan. Nggak apa-apalah tumbuhnya cuma 10-20%. Yang penting gue profit. Why? Kenapa? Karena mereka harus menghidupi perusahaannya dari cash flow operasional. Cash flow ini kan ada 3 nih. Cash flow dari operasional. Berarti kan cash flow yang datangnya dari operasional perusahaan, which is itu berkaitan dengan laba rugi, ya. Omset dikurangin sama biaya. Kalau ada untung, untungnya bisa lu gunakan untuk perputaran. Yang kedua, cash flow dari investasi, investing, ya. Lu cash flow dari jual aset. Lu perusahaan lu nggak punya duit, apa yang lu lakukan? Lu jual aset tuh. Semuanya kan, mobil lu jual untuk bisa menghidupi. Gedung ya? Gedung lu jual. Ini salah satu kondisi yang kurang bagus misalkan. Yang ketiga, cash flow dari financing, dari pendanaan. Lu profitnya jelek gitu ya, lu masih dapat investor. Ya, lu masih dapat dana dari bank misalkan atau dari pinjaman dan segala macam. Nah, sekarang investor lebih hati-hati untuk naruh duitnya ke perusahaan. Gitu ya, bank juga akan pilih-pilih perusahaan mana yang mungkin bisa dikasih loan. Kalau apalagi nggak ada asetnya, gitu ya, susah juga kita dapetin dana dari bank, misalkan kayak gitu ya. Artinya apa? Satu-satunya cara perusahaan ini harus hidup dari cash flow operasionalnya. Nah, kalau cash flow operasional menjadi andalan, maka perusahaan itu harus mengejar profitability. Nah, kalau perusahaan pengen mengejar profitability, maka tugas dia cuma 2. Naikin omset, di saat yang bersamaan dia harus jaga biayanya. Gue ngomongnya jaga ya, bukan kurangin, tapi jaga. Nah, jaga ini konteksnya banyak. Nah, gue akan membagi cara menjaga biaya ada 3 cara. Mantap nih kayaknya, ilmu baru nih kayaknya nih. Ini ilmu nih, cuma gue kasih di podcast Kasih Solusi. Bener nih, mantap ya. Oke. Ada 3 caranya. Jadi secara konsep, kita bisa kenalin jenis-jenis biaya. Tadi lu bilang tadi ada biaya produksi, itu orang bilang adalah HPP atau COGS, ya, cost of goods sold gitu ya, atau orang Indonesia sebutnya itu HPP, harga pokok produksi. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah,
yang kedua misalkan ada beban operasional, gaji, biaya operasional dan segala macam, beban marketing dan segala macam. Belum lagi ada yang namanya biaya variabel, ada biaya fix, biaya tetap, ada yang namanya biaya relevan, ada biaya sunk cost, namanya biaya irrelevant ya. Terus juga ada namanya opportunity cost. Jadi biaya itu jenisnya banyak, bro. Jenis-jenis biaya itu banyak. Okay. Ya. Nah, kita jangan cuma pada saat kita mau naikin profit, tugas kita hanya kurangin biaya, pangkas aja biayanya. Ya, banyak perusahaan yang ketika dia mangkas biaya, perusahaannya malah bangkrut. Lah kan dikurangin. Nah, aneh bebannya kan? dikeluarin. Nah, begitu dia pangkas biayanya, karyawan yang terbaiknya keluar. Ya, karyawannya demotivasi. Ya, perusahaan sangat terlalu irit. Ya, kos semuanya dijaga. Akhirnya apa? Bubar jalan tuh perusahaan. Ya, alih-alih pengen ilangin lemak, ya pengen mangkas lemak, yang lu pangkas tulangnya, nggak bisa jalan kan lu? Iya. Ya kan kita punya badan nih, ya punya body. Kalau lu pengen langsing, yang lu buang apa sih? Iya lemaknya. Lemak dong. Nah, cara ngilangin lemak jangan sampai kena tulang, kan gitu kan? Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Nah, kalau lemaknya hilang, tulangnya kena, nggak bisa jalan juga loh. Nah, kurus sih kurus, tapi lu nggak bisa jalan. Ketongkat kan gitu kan. Iya. Nah, itu banyak yang terjadi. Gara-gara apa? Dia main pangkas-pangkas aja tuh. Akhirnya kena tuh tulangnya. Dia nggak tahu core-nya ada di mana, bisnisnya. Nah, jadi menjaga biaya ada ilmunya. Jadi nggak bisa main pangkas-pangkas aja. Oke. Jadi contohnya, apakah ngurangin atau menghilangkan pabrik yang ada di Purwakarta ini langkah yang benar? Bisa iya, bisa enggak. Kita harus analisa dulu ya, kondisi sebenarnya seperti apa di lapangan. Nah, kalau gue prinsipnya ada 3. Menjaga biaya. Yang pertama adalah kurangi biaya. Jadi mengurangi biaya ini sebenarnya bagian dari menjaga biaya. Oke. Nah, kurangi atau reduce cost gitu ya, atau kurangi biaya. Ini yang dimaksud apa? Apakah kurangi nominalnya? Misalkan nih di perusahaan lu kasih solusi biaya bulanannya 1 miliar. Apakah lu kurangin jadi 500 juta? Apakah nominalnya yang dikurangin? Or persentasenya terhadap omset. Jadi maksudnya cost ratio-nya. Jadi misalkan nih biaya lu 1 miliar. Omset lu 5 miliar. Berarti kan 20% biaya lu dibanding omset. Iya. Betul ya? Nah, ketika perusahaan pengen mengurangi biaya, pertanyaannya yang dikurangi 1 miliarnya atau persentasenya. Yang tadinya 1 miliar lu kurangi jadi 500 juta. Cakep, oke. Atau 20%-nya menjadi 15%. Nah, jadi ini kita harus lihat nih. Oke. Nah, kalau perusahaan ini lu udah mature, ya perusahaan lu udah old, udah tua, ya artinya apa? Pertumbuhan lu udah nggak bisa maksimum lagi. Bisnis tumbuh cuma 3-4% mungkin setahun, seperti itu kondisinya. Kayak bata ya berarti ya? Ya seperti bata. Maka mungkin ya, dan apalagi kalau udah masuk fase declining, omsetnya udah nggak bisa tumbuh dan pasti turun ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka di sini konteksnya adalah kurangi nominalnya. Seperti yang lakukan Bata. Bata kurangi nominalnya. Dari misalkan beban operasionalnya sekian miliar, dia kurangi tuh jadi sekian. Nah, yang kedua, buat perusahaan yang lagi bertumbuh nih, jangan pangkas nominalnya. Yang dipangkas adalah persentasenya. Dibalik. Iya, dibalik. Sisinya beda nih, angle-nya nih. Iya, angle-nya beda. Karena perusahaannya lagi tuh kayak balita lah, bro. Lu kan bayi nih, dari bayi balita kan masa pertumbuhan tuh. Iya. Lu jangan pangkas susunya. Kasih susunya yang terbaik. Naikin harga susunya, kasih yang terbaik. Tapi lu pastikan pertumbuhannya jauh lebih bagus. Kan lu fokusnya sama growth-nya. Jangan cuma ya lu apa nih susunya ganti yang murah, padahal itu di masa pertumbuhan. Oke. Ya tuh. Jadi kalau sorry dipotong coach ya. Apa-apa. Ini mumpung biar gue coba penetrasinya lebih mudah ke UMKM. Berarti kalau lagi startup baru mulai itu incarnya tumbuh dong. Tumbuh ya berarti ya. Tadi kan pertanyaannya kan meskipun nggak boleh dua-duanya, tapi ini menarik ya. Tumbuh sama profit. Tumbuh belum tentu profit belum tentu tumbuh. Betul. Nah, berarti kalau startup mayoritas atau kemungkinan besar langkah yang harus kita ambil growth ya. Kayak sekarang kasih solusi mau 3 tahun. Makanya kan gue pernah bilang sama lu kan gue mau ngejar growth dulu nih. Fokus growth. Karena masa pertumbuhan. Kan logikanya gitu. Ini kan sama ya kayak kita makhluk hidup manusia. Ya di masa pertumbuhan orang tua harusnya fokus ke pertumbuhan.
gitu ya. Iya. Jangan jangan dieksplorasi dulu. Masa anak-anak langsung eksploitasi sampai jadi dapat profit. Suruh diet Iya, lah suruh misalnya. diet. Nah kamu nanti jadi nggak usah, fokus pertumbuhan dulu. Ya, jadi di situ biayanya nominalnya akan naik. Yang tadinya misalkan nih biayanya misalkan 1 miliar, mungkin akan jadi 2 miliar. Tapi pertumbuhannya bisa mengcover biaya tadi. Jadi contohnya lewat gini. apa? Contohnya. Contohnya gini. Misalkan kasih solusi omsetnya 10 miliar satu bulan. Iya. Gitu ya. Biayanya misalkan 2 miliar sebulan. Gitu ya, 2 miliar sebulan. Berarti kan biayanya 20% dari revenue. Ya, revenue-nya kan 10 miliar nih. Iya. Biayanya 2 miliar, berarti 20%. Nah, pada saat kasih solusi fokus ke pertumbuhan, pengen omsetnya dari 10 miliar tumbuh 2 kali lipat menjadi 20 miliar. Nah, biayanya naik atau turun? Ya naik lah harusnya. Naik, harus naik. Harusnya naik ya. Nggak boleh nggak diturunin. Lewat apa? Lewat investasi karyawan misalnya. No. Bisa aja. Jadi dari 2 miliar, lu budgetnya dulu nih. Dari 2 miliar, lu naikin ke 3 miliar. Nominalnya naik kan? Dari 2 miliar ke 3 miliar. Tapi 2 miliar dari 10 miliar kan 20%. Iya. 3 miliar dari 20 miliar kan cuma 15%. Oh, paham gue. Paham. Okay. Artinya apa? Nominalnya naikin. Karena lu harus beli susu yang lebih bagus buat pertumbuhan. Lu harus hire karyawan yang lebih baik. Lu harus spending juga ke marketing. Lu juga harus fokus ke misalkan ke infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan. Tapi kenaikan biayanya jangan lebih tinggi dari kenaikan revenue. Itu kuncinya. Oke. Berarti akan nanti ngaruh ke COA, CPA, cost per akuisisi. Cost per akuisisinya lebih murah, cost per lead-nya lebih murah, segala macam deh. Ya itu secara garis besar pengaruhnya ke cost ratio. Jadi yang kita reduce itu adalah cost ratio-nya dari 20% tinggal 15%. Tapi nominalnya naik dari 2 miliar ke 3 miliar. Bisa lu paham nggak, Der? Oke. Nah, ini coba kita telah pelan-pelan nih. Ini UMKM nih kayaknya takutnya nyangkut nih. Termasuk gue juga lagi belajar nih. Ya. Masalah cost ratio deh. Cost ratio, sorry. Cara menentukan ini jadi begini tuh keukur dari mana? Revenue yang sehat? Ya. Atau biaya marketingnya atau seperti apa? Karena gini ya. Kalau lu omsetnya 1 miliar, ya bisa nggak jadi 2 miliar? Iya, bisa-bisa aja. Omset yang 1 miliar ke 2 miliar jauh lebih gampang dibanding perusahaan yang omsetnya 1 triliun pengen naik ke 2 triliun. Ya, naikin omset dari 1T ke 2T itu nggak gampang, Der. Tapi dari 1M ke 2M jauh lebih gampang dibanding 1T ke 2T. Artinya apa? Bisnis kalau udah triliun, gitu ya, ini udah masuk ke fase mature. Ya, bisnisnya udah mature bahkan cenderung decline. Ya, contohnya misalkan banyak brand-brand yang besar, dia udah nggak bisa tumbuh, dia decline, bahkan lebih turun tuh. Karena apa? Masuk ke fase maturity. Ya, maturity fase bisnisnya tuh udah old, dia udah tua. Sama lah kayak orang lah, kalau udah tua kan turun. Lu lama-lama menyusut kan. Lu pernah ngeliat produktivitas menurun. Produktivitas turun, badan jadi kayak bayi lagi, mentalnya malah kayak jadi anak-anak. Betul nggak sih? Sama di bisnis juga kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau misalkan kita fase bisnisnya lagi masa di pertumbuhan, fokusnya ke pertumbuhan. Tapi ingat, kalau hanya fokus ke pertumbuhan kurang. Kenapa? Karena lu butuh asupan. Nah, asupannya ini sekarang yang ngasupin itu harus dari operasional. Karena investor udah nggak mau lagi, udah nggak banyak mau invest di perusahaan rugi. Kalau investor nggak mau invest ke perusahaan rugi, berarti kita harus jaga profitability. Nah, profitability cara menjaganya gimana? Naikin biayanya. Spending lebih banyak, tapi ingat kenaikan biaya atau cost rasionya tidak boleh lebih tinggi dari kenaikan revenue-nya. Nah, ngukurnya gimana? Ngukur dia tidak boleh lebih tingginya? Gua biasanya menggunakan beberapa aturan atau rule of thumb gua gitu ya. Tiap industri beda-beda. Misalkan nih omset lu 1 miliar, naik ke 2 miliar, tumbuh berapa persen tuh? 100%. 100% 2 kali lipat. Nah, pada saat omset lu 1 miliar, biayanya 200 juta, berarti kan 20% tuh. Nah, gua akan naikin biayanya 50% dari kenaikan revenue. Berarti apa? Gua akan naikin cuma 50%-nya. Berarti dari 200 ke 300 juta. Yeah. Naik secara nominal
tapi secara cost ratio tinggal 15%. Iya, oke. Kalau 100% berarti kan naiknya biaya produksi 400 juta. Iya. Oke. Cost ratio-nya sama. Ya. Dan buangnya kemana biaya produksinya? Nah, macam-macam. Nah, kalau biasanya nih biaya-biaya yang jumbo-jumbo nih ya, yang jumbo-jumbo nih. Pertama SDM. Ya. Oke. SDM, udah pastilah. Yang kedua marketing. Ya. Oke. Yang ketiga kalau bisnis lu location base, harus ada tempatnya ya. Biasanya biaya sewa. Nah, 3 ini nih yang paling besar nih. Jadi yang pertama nih menurut gua nih, pada saat bisnis lu mulai tumbuh, mulai lu kan merekrut orang-orang yang lebih punya kompeten gini, Der. Salah satu barrier to growth, pengalaman gua bantu ratusan perusahaan ya, teman Der ya. Itu adalah people. People itu ngaruh banget itu. Jadi gini deh, orang lu punya tim nih. Punya tim yang udah sama lu 5 tahun, 10 tahun. Omset lu mentok di 50 miliar misalkan. Lu menuju ke 100 miliar. Salah satu entry barrier to growth-nya itu adalah people. Lu harus cari orang yang bisa mendobrak kebuntuan itu dari luar. Artinya lu harus belanja dong, ya kan? Lu harus belanja. Belanja pemain sama dong, kayak klub-klub bola kan, gitu kan. Dia harus dobrak. Ya, either dia belanja pelatih, dia belanja pemain. Kayak Indonesia lah ya gitu ya. Sekarang kan itu mau nggak mau untuk orang bilang untuk mengacaukan atau untuk keluar dari kutukan ya, kita harus belanja SDM. Nah, itu salah satu spending. Cuma spendingnya ingat, jangan lebih tinggi kenaikan biaya itu, jangan lebih tinggi dari kenaikan revenue. Itu kuncinya. Lu jaga di situ. Waduh, ini belum ada apa-apanya nih. Belum ada apa-apanya. Nanti kalau di kelas lebih... Wah, lebih dalam. Gua ada 3 cara nih. Apa yang 2-nya di kelas saya, apa yang 2-nya? Ya, nih kalau 3 cara nih baru keluar 1. Sengaja nih kita tahan dulu ya, karena ini kita abis ini masih ada narasumber berikutnya lagi nih. Ya, artinya di sini gua mau kasih satu lagi, tapi setengah gimana? Iya dong, boleh. Ya? Iya dong, jangan pelit amat lo, Coach. Iya, sayang dong. Gue dimarahin gue. Iya. Boleh. Iya, masa dari 2 cuma 1 sih. Iya, boleh. Satu lagi deh. Satu lagi. Satu lagi di kelas lah ya. Satu lagi di kelas, plus nanti kan nggak cuma dapat itu kan, tapi ada beberapa tahapan lainnya kan. Banyak. Oke, yang satu lagi adalah tadi kan reduce cost. Nomor 1. Yang kedua adalah change cost atau rubah biayanya. Lu rubah biayanya. Nah, rubah ini jenisnya lu rubah. Ya, biaya itu ada 2 jenis, ada variable cost dan ada fixed cost. Ya, variable cost adalah biaya yang mengikuti revenue-nya. Misalkan nih, kalau omset lu naik, biaya naik. Omset lu turun, biaya lu turun. Itu namanya variable cost. Kalau fixed cost nggak peduli tuh sama omset lu. Omset lu naik, biayanya segitu. Omset lu turun, biaya segitu. Itu namanya fixed cost. Nah, sekarang untuk bisa ningkatin profitability ya, kita harus analisa dulu nih, kira-kira perusahaan kita bagusnya lebih banyak menggunakan variable cost atau lebih banyak menggunakan fixed cost. Gue mau tanya nih, lu pernah nggak ketemu sama satu perusahaan yang begitu mau gajian nih nggak ada duit nih? Pernah lah. Pernah ya? Pernah lah. Pernah ngalamin atau lu pernah ngalamin tuh. Pernah ngalamin. Yang gue pusing-pusing bertiga, gue sama Renata Halid itu. Gitu ya. Iya, di kala itu. Iya, alhamdulillah sekarang ya. Sekarang alhamdulillah atasin Allah. Allah. Atasin Allah. Alhamdulillah. Iya. Deg-degan tuh gitu. Iya, zaman itu kan. Nah, di sini kita harus lihat nih, kapan perusahaan lebih banyak. Jadi gini, gue mau tanya sama lu, Der. Lebih bagus menggunakan variable cost atau fixed cost? Waduh, tergantung nih ya. Kalau gede secara revenue omset, mendingan kita pakai fixed cost. Kalau masih nggak jelas gitu ya. Tajam juga kadang ngomongnya, katanya nggak mau kontroversi. Perusahaan lo kali nggak jelas. Ya, buat lo yang merasa perusahaan lo masih nggak jelas, kayaknya variabel ya. Variable cost. Nah, di sini kita mesti lihat. Itu benar nggak? Betul. Ya karena gue belajar di kelas lo. Iya. Orang marketing juga harus belajar. Iya, betul. Gini konsepnya. Jadi orang bilang bahwa variable cost itu adalah best cost atau biaya yang paling baik dibanding yang fixed cost. Lewat apa aja, freelance misalnya? Ya, jawabannya salah itu. Jadi gini, kita mesti lihat dulu bisnis kita ada di mana fasenya. Jadi fasenya udah di mana? Apakah di fase yang masih startup atau development stage atau growing stage atau expand stage atau mature stage atau declining stage? Kita mau tahu dulu tuh. Banyak stagingnya gitu ya? Sama. Jadi ketika bisnis lu masih ada di tahap bawah nih,
gitu ya, masih startup, masih development gitu ya, sebaiknya lu gunakan variable. Ya, variable cost membantu kita. Ya, tapi kalau bisnis kita udah sangat besar, ya, volume penjualannya udah mulai kejaga, brandnya udah mulai dikenal, ya, customernya udah mulai banyak, mungkin kita bisa rubah variable cost menjadi fixed cost. Nah, jadi kuncinya adalah di penjualan. Nah, penjualan ini ada 2 kuncinya. Penjualan itu datangnya dari mana? Volume dikali dengan harga. Nah, lu perhatikan volume penjualannya. Nah, ketika volume penjualannya udah melampaui batas threshold, nah, ini lu harus rubah jenis biayanya. Kalau lu tadinya menggunakan lebih banyak variable cost, lu rubah menjadi fix. Sebaliknya, kalau bisnis lu belum melewati batas volume threshold, maka sebaiknya lu lebih banyak menggunakan variabel dibanding fixed cost. Nah, apa itu volume threshold? Gue nggak bahas di sini karena gue harus ngeluarin Excel-nya. Oh iya. Ya, gue nggak bisa dong. Nanti kita akan bahas bagaimana menentukan volume threshold. Nah, dengan merubah jenis biaya ini, perusahaan lu bakal lebih profitable. Gile. Bakal Berarti lebih profitable. kalau kita lihat dari fundamental ya perusahaan, belajar atau melek atau paham mengenai ilmu keuangan tuh penting ya. Waduh. Itu kayak benteng ya berarti ya. Karena kuncinya kayaknya di keuangan ya. Sekarang gue tanya sama lu, kasih solusi dari mulai pusing-pusing sekarang senang-senang, itu apa yang lu benahin? Apa yang lu benahin? Ya keuangan. Ya, betul dong. Keuangan. Kita jujur lah ya. Iya kan? Iya. Apa yang lu benahin? Artinya apa? Tidak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan. Apa coba keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan? Semuanya keputusan keuangan. Iya. Lu mau ngomongin sales, mau ngomongin marketing, mau ngomongin people. Muaranya semuanya keuangan ya, Bang. Nggak Muaranya bisa. keuangan, lintas divisi di sebuah perusahaan tuh muaranya ke situ. Gua nggak tahu deh pernah cerita apa nggak teman-teman di podcast ya. Gue sih bilangnya segitiga berdarah gitu waktu zaman-zaman di media. Ya kan, ya anggaplah kebagi menjadi 3 nih waktu itu. Jadi ada direktur program, kalau di media tuh ada tuh. Nah, gue as a direktur program, ada direktur keuangan sama direktur marketing. Itu ribut mulu kerjanya. Iya. Iya, ribut terus. Kuncinya sebenarnya ada di keuangan. Kita cek ya. Waktu itu orang marketing and sales gitu, direktur marketing and sales nyerang gua. Program lo nggak bisa dijual, gue udah bawa Nielsen padahal katanya di Nielsen bagus lah segala macam, tapi susah dijual. Penyiar lo ganti busuk tuh, ya kan? Waktu itu ya lagu-lagunya nggak enak kali, lu salah kali tuh ngaturnya. Wah pokoknya tentang program. Nah enak aja gue, kok gue yang disalahin? Tuh, yuk kita bareng-bareng kita keroyokin direktur keuangan misalnya gitu. Ya kan kenapa memang wajar penyiar gue dikasihnya kayak gini, budgetnya dikasih segitu. Ya kan ribut tuh. Nanti begitu orang keuangan bilang ya udah nih, gue coba kabulin deh sekian. Terus tiba-tiba gue nyerang lagi, mana sekarang iklan di tempat gue? Direktur sales katanya udah gue kasih. Ribut, ternyata ujung-ujungnya pasti muara tentang keuangan. Jadi gue baru sadar banget teman-teman di sini. Jadi orang marketing and sales dia nyerang orang-orang program, orang-orang produksi, gitu kan? Tapi sementara kita lihat, oh ternyata faktornya lagi-lagi yang dibahas adalah mengenai keuangan. Lu kali nggak bisa menggunakan keuangan yang baik, gitu kan? Bisa jadi dengan harga segini, tapi lu bisa memandaikan dengan penyiar-penyiar yang begini, misalnya. Gue pun juga bilang, gue udah kasih yang terbaik nih buat program gue, tapi lu nggak bisa jualan. Ujung-ujungnya pasti tentang keuangan. Betul. Ribut terus. Betul. Iya sih. Kalau gue jadi advisernya di situ, gue akan marahin CFO-nya itu. Oh gitu ya. Gue akan marahin CFO-nya. Kenapa? Orang mikirnya gini ya, bahwa orang keuangan itu tugasnya cuma ngerem. Salah total. Gue prinsip gue nih, gue orang keuangan. Ini menarik nih. Gue orang keuangan. Gue ngomong gini, kalau bisnis lu pengen tumbuh 2 kali lipat, 3 kali lipat, lu ngomong sama orang marketing deh. Tapi kalau bisnis lu pengen tumbuh 10 kali lipat, 20 kali lipat, lu ngomong sama orang keuangan. Jadi salah betul kalau orang keuangan tuh tugasnya hanya ngerem-ngerem doang. Nah, gue direm mulu tuh. Salah. Iya kan? Jadi pada saat itu gue pengen ngegas, gue pengen di hire lah penyiar yang beginilah, begana begini, gue bikinin gue campaign school to school yang begini bikinin gue begini, gue udah presentasi luar biasa, ditahan, duitnya, oke, mungkin ada niatnya baik di situ, tapi kadang gue ngajuin 10 program, 2-nya doang yang di approve, nggak itu apa yang dilakukan bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi dia based on analysis, atau CFO-nya asal memangkas kelihatan biayanya besar, menurut gue itu nggak fair, menurut gue kenapa? Kalau dia mangkas pakai
ilmu dan Iya. pas banget tempatnya adalah tentang budget yang paling besar, Iya. boleh. Tapi pakai ilmu lo ya. Betul, Jadi betul. di sini lu terlalu spend gede banget ya, Der. Di Iya. sini ngapain lu 300 juta? Sementara di sini ada 10 juta, 10 juta. Atas dasar apa nih, Bro? Oh, atas dasar memang ternyata nggak kayak gitu cara mainnya. Gitu kan. Bisa jadi mungkin dengan kayak begini. Itu gue fair. Kalau memang dia mangkasnya gara-gara pakai ilmu CFO yang benar. Iya. Udah belajar ilmu keuangan yang tepat. Iya. Tapi kalau asal gara-gara ada dari 10 program gue terus gara-gara kayaknya paling gede di sini deh, pangkas. Tapi sementara jangan-jangan di sini bisa untuk menghasilkan pertumbuhan. Iya. Iya, itu. Berarti kan ketepatan sense dari ilmu keuangan pada CFO juga harus ngerti ya. Orang CFO, orang keuangan harus kencang bicara soal pertumbuhan. Dia harus menjadi bagian dari pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Jangan sampai menghindar. Jadi kok giliran ngomongin pertumbuhan yang ngomongin orang sales marketing, salah. Sales growth, business growth itu yang bicara harus semua stakeholders di semua bisnis. Ya, dan orang keuangan di situ harus terlibat paling kencang bicara pertumbuhan. Jadi orang keuangan tuh harus support pertumbuhan. Bukan kabur ya. Bukan kabur, bukan Tuh, salah. orang yang gue maksud. Salah. Yang pernah kerja bareng sama gue. Sekarang gue lihat gini, sekarang gue tanya sama lu ya. Gue ambil contoh ya, bisa jadi gue salah nih, sorry nih teman-teman nih. Oke. Kopi Kenangan dengan Janji Jiwa. Menurut lu siapa yang paling kencang valuasinya sekarang? Oh, Kopi Kenangan. Kopi Kenangan bos. kencang. Jelas, bos. Nah, menurut lu, versi gue ya. Ya mungkin versi gue juga ya. Menurut lu nih, foundernya Kopi Kenangan lebih ngerti kopi apa lebih ngerti uang? Oh, Edward ya. Edward. Dan teman-teman keuangan. Orang keuangan. Bukan perkopian ya. Iya, bukan perkopian. Maaf nih. Iya. Terkadang di sisi yang lain ada yang ngerti banget kopi tapi nggak tumbuh-tumbuh. Iya, nggak tumbuh-tumbuh. Ya kan gitu. Maaf, Su. Kalau ngopi jago banget nih. Kayaknya mau bikin. Wih, dikulitin loh. Kalau gua minum kopi, wah ini gila nih bijinya dari mana, campurannya host brand. Kopi cabenya nggak tumbuh. Iya, tapi bisnisnya nggak tumbuh-tumbuh. Kan gitu kan. Artinya gini. Ketika lu tahu keuangan tuh bisa mendrive pertumbuhan. Justru salah satu fokusnya orang keuangan adalah membantu perusahaan tumbuh, bukan cuma profit itu, gini Dan. Oke. Gue punya banyak cara untuk bisa bikin perusahaan profit. Caranya banyak. Bantuin dong di kelas dong. Ayo. Iya nanti ya. Ayo. Iya bantuin mereka tuh. Caranya gimana? Sedikit dulu deh. Aduh, sebelum banyak nanti lo ntar masuk di kelasnya Coach Cusak nih. Ini luar biasa nih. Banyak gue caranya. Gue punya lebih mungkin dari 20 lah atau 50 cara ya untuk bikin perusahaan tuh profit. Contoh 1-2. Ya tadi ya kita reduce cost, management cost, rubah variabel ke fixed cost, kapitalisasi biaya, ya accounting method, financial method, banyak banget. Itu nggak bisa. Bisa di kelas itu semua. Oke. Dan lu juga bisa ngajarin gini nggak, Coach? Artinya mungkin teman-teman yang sekarang lagi nonton tahu tuh tentang nama-nama tersebut. Mungkin. Tapi keputusan yang tepatnya itu mereka kadang bingung. Itu lu juga kasih tahu tentang keputusan. Tahu dong. Jadi nggak cuma sekedar teknisnya, tapi pengimplementasikan contoh. Di saat waktu yang perusahaan lo begini, lo ambil gini. Oh mahal bos. Lu ambil gini. Itu sampai ngambil keputusan. Harus ngambil keputusan. Jadi bukan sekedar hanya Excel saja. Iya, bukan cuma angka. Abis itu lu nggak apa-apain. Bagaimana angka ini berbicara? Bagaimana angka ini lu membisikkan sesuatu untuk lu ngambil keputusan. Tapi ingat ya. Gua kalau di bisnis Dan, keputusan yang gua ambil harus melewati 3 tahapan. Yang pertama, keputusan ini udah gua analisa berdasarkan scientific judgment-nya. Ada scientific judgment-nya, ada historical yang gua analisa. Oke. Yang kedua, logis. Ya, smart objektif lah. Jadi ini logis nih, bisa dieksekusi, bisa di-achieve ya, targetnya ini realistis dan segala macam. Yang keempat, level of confidence gua tinggi. Untuk bisa, ini strategi ini bakal menghasilkan nih. Sama kayak gue gini. Nah, level of confidence ini, to be honest, gue istikharah biasanya. Gue untuk ambil keputusan. Masya Allah. Ya gue istikharahkan. Tapi Allah kasih gue petunjuk. Jadi setelah gue gunakan ilmu yang Allah kasih ke gue, semuanya gitu ya, setelah habisnya gue akan serahkan ke Allah. Sampai nanti, gue ambil keputusan. Termasuk keputusan gue investasi, keputusan gue segala macam. Itu proses gue ngambil keputusan. Nah, cuma kita kan harus lewati semua proses tuh. Nah, sekarang bagaimana lu menganalisa sebuah keputusan bisnis yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang saintifik? Waduh. Ya. Apa dasarnya lu bicara ke shareholders? Harus ada dasarnya tuh. Iya. Lu punya investor nggak? Apa dasarnya lu melaporkan sesuatu ke investor atau lu di rapat umum pemegang saham lu bilang gue pengen melakukan ini dasarnya apa?
Kan harus ada scientific judgment-nya. Dikejar sampai lubang semut loh kalau lo Iya. nggak Wah, paham mengenai dasar. Gitu kan. Saya merasakan tuh zaman-zaman. Iya kan, misalnya lu ngapain mau kayak gini? Itu Iya. campaign itu mau apa? Dari apa? Dasarnya Iya, apa? Dasarnya apa? Ini mana? Duit nih? duit 5 miliar tuh lu Iya, minta untuk iya, di iya. tahun ini tuh buat apa? Buat Ngapain? Apa kan? Widih. Itu kan malas sih jawabnya kan. Semuanya akan ada di Iya, kelasnya teman-teman. Ini saya bantu. betul. Kenapa? Karena khusus kali ini gue melihat bahwa ternyata masih banyak yang harus butuh bantuan, coach. Yes. Nah, jadi coba gue mudahkan. Klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Ya. Gitu kan. Insya Allah kalau gue mengundang orang bukan sembarang orang, karena gue pun juga sudah membersamai ada di kelasnya beliau gitu ya. Waktu itu gue di Smart Financial Map di Bandung. Bandung angkatan ke Wah, angkatan 17, ke 16. 17. Sekarang Lupa ya? sekarang udah 26, Bos. Gila, jauh banget. Iya. Oh ya? Oh iya, udah 26 26 tuh ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah, Allah mudahkan ya. Allah mudahkan. Ketinggalan update gue nih. Waktu Iya. itu gue awal. Gue pengen undang lu lagi. Ini karena banyak ilmu yang baru nih. Baik ilmu yang baru. Oh gitu, boleh dong. Iya. Yang kapan? Ini Iya. kapan sih Dim? Ini insya Allah ya. Ini insya Allah nih. Boleh. Ini gue bantu di deskripsi Ini di bawah menarik sambil nih. kita jelasin ya teman-teman. Nanti lu Anda, klik aja. Anda juga baru dapat DM nih dari ini. Jadi insya Allah nih. Kalau nggak ada halangan nih, Ustadz Khalid bahasa lama juga mau join. Hah? Oh iya, Iya, beliau mau belajar. Dia mau bahasa Allah di beliau. Masya Allah. Cuma memang dia waktunya sangat sibuk. Oh iya. Dia sedang sesuaikan waktunya gitu ya, karena beliau juga kan pengusaha Pengusaha beliau. Wah, luar biasa gitu beliau ya. tuh sangat concern Iya. sekali juga sama tentang keuangan tuh. Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya, beliau dikasih waktu gitu. Di saat cabangnya beliau saatnya lagi perusahaan Ajwat Resto dan Ajwat sekarang Resto. makin besar perusahaan itu masih pengen belajar keuangan. Itu luar biasa. Ya, makanya saya juga nih Justru kehormatan itu ya? gitu ya. Oh justru belajar keuangan tuh bukan gara-gara bisnis kita lagi kecil ya? Justru Di atas itu makanya tadi bilang ngegedein dari 1 T ke 2 T aja tuh di situ lagi banyak stucknya tuh di situ ya. Gini, kalau Anda masih baru mulai bisnis, jangan cari saya lah, ya kan, cari yang lain gitu kan. Bagaimana produknya di proven. Tapi kalau misalkan karyawan lu udah puluhan, udah ratusan, omset udah miliaran, gitu ya. Nah ini kan perlu diperbaiki nih bisnis. Kenapa? Karena makin gede bisnis, makin gede resikonya. Ya, kalau kita sekali ngambil keputusan dan salah keputusan itu bisa jadi fatal kan. Iya. Artinya ini yang kita coba hindari dan semuanya harus dihitung. Ya, harus dihitung dan harus paham keuangan. Udah nggak bisa lagi pakai insting, pakai feeling gitu loh. Kita harus pakai analisa. Dapat ini, mohon maaf nih, mungkin udah qadarullah harus hengkang gitu ya dari negeri kita misal gitu ya, karena memang kemarin dikabarin karena bangkrut atau segala macam. Berarti jangan-jangan selain memang faktor qadarullahnya ya, kan yang kedua kita harus ikhtiar gitu kan. Betul. Jangan-jangan ikhtiarnya asal pangkas, asal set begini, asal ngelakuin ini tanpa didasari dengan ilmu yang tepat juga bisa tumbang juga ya. Iya, banyak. Iya, ilmu tuh penting sekali. Yuk kita coba belajar yuk teman-teman nih. Caranya gimana? Nih Coach Usak ada Smart Financial Map ya. Financial Map di Bandung. Oke, ini ada di bawah ya, angkatan ke-26. Angkatan ke-26 di Hilton Bandung. Insya Allah di bulan Juni. Mantap. Biasanya lu di Trans, Coach. Nah, kita pakai Hilton sekarang. Ngeri. Ini gak ada hubungannya dengan itu ya, boykot-memboykot ya. Lah kan Trans punya Pak CT, punya kita juga gitu. Iya kan? Oke. Boleh nanti ada di bawah teman-teman, nanti kita ketemu. Bulan apa ya? Insya Allah bulan Juni. Bulan Juni, oke. Bulan Juni. Tanggalnya di sini ya. Ada semua di sini. Ada semua di sini. Nih gue bantu ada di deskripsi, lu tinggal klik aja teman-teman ya. Ya. Nanti tinggal detailnya semuanya ada di sana. Yes. Serius, berapa seat bukannya? Untuk di Hilton? Insya Allah ada 90-an seat ya. Sebenarnya yang paling dekat tuh Senin besok. Itu ada kelas CFO di Hotel Pullman Jakarta. Lu cek aja deh. Pokoknya tapi ya gua nggak mau tutup. udah habis, tutup. Ngapain lo bahas? Itu makanya yang paling dekat yang masih kosong itu Smart Financial Map. Gini aja Dimas, tolong masukin link-linknya yang ada di bawah karena itu biasanya penawarannya tuh berbeda loh sama. Iya. Kasih solusi ada special price. Tuh kalau lo klik link yang ada di deskripsi di bawah special price itu masukin aja tadi mau kelas CFO, mau itu Smart Financial Map itu ada di bawah. Lo masuk aja dari situ, lo tinggal cek aja deh penawaran mana yang cocok sama lo ada di bawah. Sip. Ya gitu aja ya. Sip. Masalah. Masya Allah. Sampai ketemu di kelas. Thank you Bang Dery. Sama-sama. Ya, semoga kasih solusi bisa maju berkah gitu ya, bermanfaat buat umat. Doain, kita lagi ngejar growth juga soalnya kan kita masih muda belia lah. Masih 3 tahun masih banyak belajar. Wajib. Oke, nanti kita ketemu di kelas. Sip. Oke, thank you. Kita kasih solusi.